the king and chick rounding turn 4. And down the stretch they come, and it's... Halo Gebrakers, dimanapun kalian ngegebrak, sepucuk film lagi dari Pixar Animation Studio yang dirilis oleh Walt Disney Pictures, dan film ini disutradarai oleh John Lasseter. Merupakan film terakhir yang diproduksi secara mandiri oleh Pixar sebelum dibeli Disney pada Januari 2006. Mengisahkan debut pembalap baru yang berambisi untuk menjadi pembalap pertama dalam sejarah, yaitu pendatang baru yang bisa memenangkan kejuaraan Piala Piston. Akankah dia berhasil mengukir sejarah? Kita nantikan ceritanya, tapi sebelum itu kembali mengingatkan untuk para Gebrakers dan calon-calon para Gebrakers di seluruh alam semesta, mohon dukungannya. Ketika channel ini bisa partner, maka Anteng bersama insya Allah akan mengadakan giveaway seperti biasa. Tanpa banyak baca di awal, kita langsung keder aja ke filmnya. Kisah berlatar di mana di suatu alam semesta yang hanya terdapat kendaraan di sana dan berfokus kepada mobil yang berwarna merah mencrang. Ini embemnya, dia bernama Lightning McQueen. Kita sebut saja si Mac. Cukup satu kali aja nyebutnya. Di mana meskipun berperan sebagai pendebut, tapi dia sudah tenar dan menjadi idola para embem ciwi-ciwi. Itu dikarenakan prestasinya yang mampu bersaing dengan pembalap veteran, di mana terdapat 3 mobil yang memiliki torehan poin sama. Ini dari Dinoco memiliki julukan The King, 7 kali juara, KO 2 kali, berat 1,5 ton, Street Fighter. Nah, kalah jadi tinyu ya teh. Kita sebut dia si Street. Beliau adalah pembalap paling veteran dan akan gantung setir di musim ini, sedangkan yang ini dia bernama Chick Hicks, di mana sepanjang karirnya dia selalu terhasil si Strip, alias selalu jadi nomor 2 di belakang si Strip. Kita panggil saja si Ciki ya guys ya, gak pakai ih. Ini merupakan race terakhir penentuan bagi ketiga pembalap tersebut. Si Ciki ini terlihat agak jahil membuat si Mac sampai keluar lintasan. Tidak sampai di situ saja, si Ciki juga membuat banyak mobil terlibat tabrakan beruntun. McQueen is in the wreckage. There's no way the rookie can make it through. Not in one piece. Pantas saja menjadi idola baru para Gebrakers karena si Anteng bersama selalu berusaha untuk memanjakan mata dan menenteramkan hati para penonton. Hihi. Si McQueen ya guys ya. What do you think, boys? Thing of beauty. McQueen made it through. Sementara lap ke-200 para embem-embem memasuki pit untuk pergantian ban, namun tidak dengan si Mac yang terus mamprang. Diketahui si Mac ini baru memecat ketua mekanik mereka dan ini merupakan yang ketiga dalam semusim. Si Mac masuk ke pit itu juga hanya untuk mengisi bensin saja, beri 10 ribuan karena lagi mahal. We need tires now. Come on, let's go. No tires, just gas. You need tires, you idiot. Akibat tidak melakukan pergantian ban membuat si Mac memimpin hampir berjarak 1 lap dari mobil-mobil lain. Hingga memasuki last lap, dia masih memimpin dan gelar juara pun sudah di depan mata, namun can acan. Checkered flag, here I come. Ternyata gilinningnya sudah tidak kuat nahan dan pecah, membuat laju mobil melambat dan tidak seimbang. Hal itu dimanfaatkan oleh si Strip dan si Ciki yang melaju lebih kencang lagi. Keadaan semakin buruk tatkala ban belakang satunya lagi ikut pecah, namun keajaiban terjadi pada si Mac di mana dia berhasil menyelesaikan balapan dengan cara ngesot. Ternyata guys, mereka bertiga finish berbarengan meskipun dengan lidah, dan itu dianggap sah-sah saja karena masih merupakan bagian dari mobil. Yo, Chuck, what are you doing? You're blocking the camera. Everyone wants to see the bold. We quit, Mr. One Man Show. Okay, leave, fine. Si Mac ini ternyata sangat egois hingga semua para kru mekaniknya mengundurkan diri. Perlu kalian ketahui ya guys ya, kalau tim Dinoco ini merupakan impian para pembalap untuk bisa bergabung bersamanya, dan diceritakan juga
di mana juara Piala Piston musim ini, maka dialah yang akan direkrut Dainoko. Kacau. Hey, buddy, you're one gutsy racer. Oh, hey, Mr. the King. Wise up and get yourself a good crew chief and a lot of cars has gotten their whole body. Really? Oh, But you're stupid. Excuse me? C-Mac mendapat pujian beserta kritikan bahwasannya channel hebat itu tidak ada apa-apanya jika tanpa ada kalian yang selalu mensupport dan menonton, maka dari itu Anteng bersama mengucapkan banyak terima kasih. Mereka bertiga naik podium dan ditetapkan sebagai juara. Para panitia telah memutuskan akan diadakan pertandingan ulang untuk mereka bertiga guna untuk mencari siapa juara yang sebenarnya, dan diadakan di California 1 minggu lagi. Si Ciki ngaharewas siapa yang lebih dulu datang ke California, maka dialah yang akan bergabung dengan Dainoko. First one to California gets Dainoko all to himself. Singkat cerita, si Mac yang rurusuhan dikarenakan kata-kata si Ciki tadi sudah berada dalam perjalanan ke California yang akan masuk ke gerbang tol Cileunyi dan akan menggunakan tol Cipularang supaya sampai lebih cepat. Tujuh hari 7 malam perjalanan tanpa istirahat membuat si kontainer ngalengut. Si kontainer minta izin ke si Mac untuk menepi seraya ngopi dulu di rest area. Si Mac yang termakan perkataan si Ciki mengharuskan terus lanjut dan akan menemani si kontainer sepanjang perjalanan. It'll be easy. I'll stay up with you. All night? All night long. Tidak lama dari itu datang para Crazy Rich yang jahil memutar musik Nina Bobo depan si kontainer. Yo, Wingo! Lane change, man! Right back at you! Membuatnya semakin merelek dan tertidur hingga mepet ke pinggir jalan, dan yang terjadi... Si Mac yang kebluk tidak tergeingkeun dan terbangun. Sudah berada di tengah jalan, dia pun bergegas mencari si kontainer, namun kesulitan karena terdapat rombongan kontainer lain di sana. Hingga si Mac melihat kontainer yang berjalan lambat dan sudah pasti itu si kontainer. Lah, si kontainer ngaranna si Mac ini tadi filmnya, tapi dah saya pengennya si Mac itu si McQueen. Ya sudahlah, kita panggil saja si kontainer ini si Konten. Si Mac berhasil mengejar, namun sayangnya ternyata itu bukan si Konten. Mac! You're not Mac! Mac? I ain't no Mac. I'm a Peterbilt for dang sake. Si Mac yang tersesat tidak tahu jalan, terus mamplang hingga melintas di depan Sheriff yang sedang bertugas karena pelanggaran batas maksimum kecepatan. Si Mac pun dikejar si Sheriff. I haven't gone this fast in years. I'm gonna blow. Beberbetan knalpot disangka tembakan oleh si Mac dan berjalan zigzag bermaksud untuk menghindari tembakan, namun itu membuat si Sheriff semakin yakin kalau itu mobil edan dan harus segera mengamankannya. Si Mac yang panik tidak sengaja kabur ke sebuah kota terpencil. Daerah karburator yang bernama Radiator Spring merusak dan mengacau di sana. Sementara itu disiarkan secara live di California bahwasanya si Mac tiba lebih awal di sana, yang padahal dia sudah tidak berada di dalam si Konten. Hal itu membuat viral seluruh alam jagat raya. Is scheduled to race in an unprecedented Sponsor stated they have no idea where. What?
Did I forget to wipe my mud flaps? I know what's harder to find. Lightning McQueen or crew chief who'll work with it. Hope Lightning's okay. I sure would hate to see anything bad happen to him. McQueen's driver arrived in California, but McQueen was missing. Race car Lightning McQueen was reported missing. マクイーン選手は現在行方がわからないという情報が入ってきました。 Lightning McQueen must be found at all costs. They are all asking the same question. Where is McQueen? Keesokan harinya si Mac tersadar sudah dalam keadaan dikurung dan diborgol dijaga oleh si mobil tua karatan. Dia bernama Meter. Ini giginya. Later, that's funny. Si Mac dibawa ke Mahkamah Agung bermaksud mau diadili. Karena si Mac tidak memiliki pengacara, maka dari itu si Meterlah yang akan menjadi pengacaranya. I want to know who's responsible for wrecking my town, Sheriff. That jail rot. Ini dia yang mulia hakim ketua, dia bernama Doc. Belum sempat memberikan putusan, si Doc ini seperti melihat sesuatu yang sangat tidak dia sukai, entah itu apa, namun si Doc menyatakan kasus ini ditutup dan bawa si Mac keluar dari kota. Namun Sorry, I'm late, Your Honor. Holy Portia. She's got to be from my attorney's office. putusan tersebut ditarik kembali setelah kedatangan Ciwi ini. Dia bernama Sally, merupakan seorang pengacara di Radiator Spring, berbicara kepada si Doc bahwasannya dia harus bertanggung jawab terlebih dahulu, baru setelah itu boleh pergi. Seems like my mind has been changed for me. Ya, si Mac harus memperbaiki jalan yang sudah dia bikin rusak. Beberapa kali menjelaskan kalau si Mac ini harus ke California dan merupakan seorang pembalap hebat, namun dikarenakan si Mac ini pembalap debutan yang baru terkenal dan terkenalnya pun hanya di kalangan pecinta sport aja. Mereka semua tidak ada yang mengetahuinya. Kecuali si Doc ini, itu pun hanya tahu sebatas si Mac ini tipe mobil balap saja. Selagi ngaspal, si Mac didatangi oleh dua mobil mekanik di mana mereka pecinta balapan juga dan merasa sangat terhormat bisa bertemu mobil pembalap. Namun seketika berubah setelah si Mac mengatakan kalau dirinya dan Ferrari berada di kejuaraan berbeda. Luigi follow on with the Ferraris. Si Mac bertanya ke si Meter seraya memastikan kalau dia boleh pergi setelah selesai memperbaiki jalannya, dan itu dibenarkan si Meter kalau perjanjiannya memanglah seperti itu. Dapat menyelesaikan dengan cepat, namun hasilnya tidak sesuai, membuat si Doc menyuruh si Mac untuk mengaspal ulang. Si Mac yang tidak terima karena sudah merasa menyelesaikannya ditantang si Doc untuk balapan. Jika si Mac menang, maka dia boleh pergi. Sementara si Mac sudah nyeleber, lain dengan si Doc yang mengajak si Meter untuk ikut, takut terjadi apa-apa. Maklum guys, si Doc ini mobil tua. Ternyata ini maksud si Doc mengajak si Meter. Dia seperti banyak tahu tentang sirkuit dan sudah memperhitungkan akan kejadian ini. Siapa sebenarnya si Doc ini? I will show you. Make a little turn on dirt, you think? Semalaman mengaspal, si Mac dapat menyelesaikannya meskipun baru setengah, tapi dengan hasil yang luar biasa. Si Doc yang mencari si Mac bertanya ke si Sharif apakah dia mencoba untuk kabur lagi, namun tidak begitu, melainkan si Mac penasaran dengan tikungan yang membuatnya merusuk tadi. Si Doc pun lagi-lagi memberikan petuah bahwasannya ini bukan aspal dan kau akan kesulitan jika tidak memiliki rem roda 3, dan sedikit edukasi tentang drifting, namun itu malah dianggap heureuy. Masa iya belokan kanan sementara kita membanting setir ke kiri. Maklum guys, pembalap debutan. Crazy grandpa car. What an idiot.
Setelah bersenang-senang dengan mengganggu traktor hingga dikejar si prank mobil panennya guys ya, si Meter mencie-ciekan si Mac sambil berjalan mundur karena si Mac bercerita kalau malam ini tidak tidur di sel melainkan di kontrakannya si Sally. Saat setelah berada di kontrakan, si Sally datang ke sana dan memperingatkan si Mac kalau dia mendengar pembicaraannya tentang helikopter. Kuharap itu bukan wadul belaka. I gotta get out of here. Hey, have you seen the sheriff? Oh my gosh. Keesokan harinya si Mac yang sedang mencari si Sarip tidak sengaja masuk ke gudang si Doc, entah itu gudang atau garasi, namun seperti yang sudah tidak terurus dan terungkap. Ternyata si Doc ini adalah mantan pembalap peraih 3 piala piston dan pemegang rekor juara 1 terbanyak dalam satu musim. Tapi entah apa yang terjadi padanya sehingga dia tidak mau membahas tentang hal itu. All I see is a bunch of empty cups. Si Mac pun langsung memberitahu semua mobil bahwasannya si Doc itu adalah Hudson Hornet, merupakan pembalap terkenal yang sangat legendaris, namun lagi-lagi tidak ada yang percaya dan mengetahui hal itu. Okay, you got me out here. Where are we going? I don't know. Si Sally membawa si Mac ke suatu tempat bernama Willwell yang merupakan tempat wisata terkenal di masanya. Si Sally juga menjelaskan siapa dia, dari mana dan kenapa berada di sini. Dia merupakan seorang pengacara berasal dari LA, lemah abang ya guys ya. Pergi dari California tanpa arah tujuan hingga sampai ke tempat ini dan bertemu dengan mereka yang sangat baik dan peduli, di mana hal itu belum pernah dia dapatkan sebelumnya, dan jatuh cinta pada Radiator Spring. Di mana Radiator Spring sendiri dulunya adalah tempat yang sangat ramai karena merupakan akses penghubung dari satu kota ke kota lain. Namun semua berubah setelah jalan tol yang dibangun membentang sepanjang Radiator Spring menyebabkan Radiator Spring menjadi seperti saat ini. Bahkan menghilang dari peta. Si Sally sangat berharap kalau suatu saat nanti Radiator Spring bisa kembali. Sepulang dari jalan-jalan entah apa yang terjadi, tapi traktor-traktor ini masuk ke permukiman. Si Mac yang mencoba mengejar satu traktor justru seperti mengiringnya kepada si Doc yang sudah memodif mobilnya dan akan test drive di sana. Dan sekarang kita tahu kenapa si Doc seperti membenci balapan padahal dia sendiri mantan pembalap bahkan sudah menjadi legenda. Itu dikarenakan kecelakaan besar yang menimpanya membuat dia diberhentikan dan harapan dia dapat sambutan hangat ketika dia sudah pulih dan kembali. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dia disingkirkan begitu saja dan itu masih membekas di hatinya sampai saat ini. You must have finished it while we was all sleeping. Good riddance. Keesokan harinya si Mac sudah menyelesaikan pengaspalannya, namun mereka semua terlihat nampak sedih dan mengira kalau si Mac sudah pergi dari sana dan tak akan pernah kembali. What's wrong with Red? Oh, he's just sad 'cause you left town to get that big old sponsor and that fancy helicopter you was talking about. And the piston cup that you've always dreamed about your whole life. Oh, wait a minute! Ya, gebloh cek Wingge si Meter mah, si Sarip akan membantu si Mac untuk bisa sampai ke California, namun si Mac tidak bisa pergi sebelum What did Luigi tell you, eh? Dan inilah si Mac yang baru dan Radiator Spring yang baru juga. Lightning McQueen! What do you think? Radiator Springs looks pretty good on me. Just
just like in its heyday, right? Semua sudah nampak diperbaiki dan berfungsi seperti sedia kala, namun tiba-tiba entah dari mana mereka semua tahu keberadaan si Mac dan bisa sampai ke Radiator Spring. Hal itu membuat si Sally sangat sedih karena harus berpisah dengan si Mac. Hey, are you Doc Hudson? Yeah. Thanks for the call. Percakapan si Doc terdengar si Sally dan membuatnya sangat kecewa pada si Doc, sedangkan si Doc sendiri hanya bisa ngehulang saja di tengah jalan. Hello, race fans, and welcome to what has become quite simply the biggest event in the history of racing. A three-way battle for the Piston Cup. Bob, there's a crowd of nearly 200,000 cars here at the Los Angeles International Speedway. Tickets to this race are hard. Pertandingan penentu pun akan segera digelar, di mana konsentrasi si Mac ini sedikit terganggu. Dia teringat dengan teman-temannya di Radiator Spring. Hingga saat start dimulai pun, si Mac lagi-lagi teringat dengan si Sally, membuat sedikit terlambat melakukan start. Anyway, listen to what the twins think. Dan lagi-lagi si Mac teringat dengan bom si Sally yang membuatnya oleng hingga keluar lintasan. Namun yang terjadi, I really didn't have a choice. Mater didn't get to say goodbye. Goodbye! Okay, I'm good. hal itu membangkitkan kembali semangat si Mac dan terlihat juga betapa mereka terheran-heran, dan benar saja tidak ada yang tidak tahu siapa itu Hudson Hornet. Daryl, it appears McQueen has got himself a pit crew and... Yes, that's him. That's the Hudson Hornet. Bob, Daryl, the Hudson Hornet's back. Sementara di pit stop, tidak pembalapnya, tidak mekaniknya, semua sama toksiknya. Mekanik si Ciki ini meremehkan mekanik si Mac. Kembali ke lintasan tepat di lap 174, si Ciki kembali jayul dengan menyenggol si Mac, namun... What do you think of this? Yeah, that's it, kid. Berjalan mundur berkat ajaran si Mater, hingga kembali si Ciki berbuat curang yang menyebabkan ban si Mac hancur. Si Doc menyuruh si Mac untuk segera ke pit, sementara bendera kuning dikibarkan yang artinya telah terjadi sesuatu di lintasan. Pembalap diharuskan mengurangi kecepatan dan dilarang saling mendahului. Hal itu dimanfaatkan oleh si Mac untuk mengganti ban, dan berkat mekanik handal ini, si Mac bisa kembali ke lintasan sebelum trek kembali normal, membuatnya tetap bisa bersaing tanpa harus tertinggal lap. Hingga masuk ke last lap di mana si Mac masih berada paling belakang, mencoba menyusul sesuai dengan arahan dan ajaran si Doc. Si Mac mampu mengatasi crash yang terjadi dengan ngedrip hingga dia bisa masuk ke posisi terdepan, namun si Ciki ini kembali berulah dan yang terjadi... McQueen saved! He's back on the track! Hal itu diketahui si Mac dan teringat dengan tragedi si Doc. Si Mac yang tidak menginginkan hal itu terjadi kembali, tiba-tiba... Meskipun si Ciki berhasil finish di urutan pertama, tidak ada yang bersorak melainkan semuanya malah ngahuleng dikarenakan si Mac yang lebih memilih membantu si The King untuk menyelesaikan race terakhirnya. Dan sekarang baru boleh bersorak. Radiator Spring dan para penghuninya telah membuat si Mac banyak berubah, menjadikan si Mac ditetapkan sebagai juara sebenarnya oleh pecinta sport. Meskipun dia finish di urutan ketiga. Son, that was some real racing out there. How'd you like to become the new face of Dynaco? Hingga mendapat tawaran dari Dynaco, meskipun tawaran yang sangat luar biasa, tapi si Mac di sini menolaknya dan lebih memilih Ras Eze beserta teman-temannya yang sudah banyak berjasa terhadapnya. Hi, Lightning McQueen told me this was the best place in the world to get tires. Dan Michael Schumacher pun datang ke Radiator Spring. Spero che il tuo amico si riprende, mi dicono siete fantastici, yang artinya at-ata ama atmat. Kacau. Get your kicks on.